Bacaan dari Nubuat Yehezkiel. Sekali peristiwa, aku dibawa malaikat Tuhan ke gerbang bait suci. Dan sungguh, ada air keluar dari bawah ambang pintu bait suci itu, mengalir menuju ke timur. Sebab bait suci itu juga menghadap ke timur. Air itu mengalir dari bawah bagian samping kanan dari bait suci, sebelah selatan mezbah. Lalu malaikat itu menuntun aku keluar melalui pintu gerbang utara, dan dibawanya aku berkeliling dari luar menuju pintu gerbang luar yang menghadap ke timur. Sungguh, air itu membual dari sebelah selatan. Lalu malaikat itu berkata kepadaku, sungai ini mengalir menuju wilayah timur, menurun ke Araba Yordan, dan bermuara di Laut Asin. Maka air laut yang mengandung banyak garam itu menjadi tawar. Kemana saja sungai itu mengalir, segala makhluk yang berkeriapan di dalamnya akan hidup. Ikan-ikan akan menjadi sangat banyak, sebab kemana saja air itu sampai, air laut itu menjadi tawar. Dan kemana saja sungai itu mengalir, semua yang ada di sana hidup. Pada kedua tepi sungai itu, tumbuh bermacam-macam pohon buah-buahan yang daunnya tidak pernah layu dan buahnya tidak habis-habis. Tiap bulan ada lagi buahnya yang baru, sebab pohon-pohon itu mendapat air dari tempat kudus. Buahnya menjadi makanan dan daunnya menjadi obat. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan, referen, kota Allah, kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sungai. Kota Allah yang maha Kediaman tinggi, yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sungai. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan, sangat terbukti. Sebab itu, kita tidak akan takut, sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut. Kota Allah, kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sungai. Kota Allah, kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Allah ada di dalamnya. Kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Kota Allah, kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sungai. Supaya namaku tinggal di sini untuk selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya.
dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika sudah dekat hari raya Paskah orang Yahudi, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Maka Yesus membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci, dengan semua kambing, domba, dan lembu mereka. Uang para penukar dihamburkannya ke tanah, dan meja-meja mereka dibalikkannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, Ambil semuanya ini dari sini. Jangan membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Maka teringatlah murid-murid Yesus bahwa ada tertulis, cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Tetapi orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, Tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian? Jawab Yesus kepada mereka, Rombaklah bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. Tetapi yang dimaksudkan Yesus dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Sesudah Yesus bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya. Maka percayalah mereka akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ada seorang pemuda hampir setiap hari duduk-duduk termenung di emperan pintu gedung gereja. Pada suatu siang, seorang pastor tergerak hatinya untuk menyapanya. Ada apa? Hampir setiap hari kamu duduk-duduk di sini. Si pemuda tadi menjawab, Maaf pastor jika mengganggu. Saya duduk-duduk di sini meskipun hanya di depan pintu gereja. Saya sudah merasa tenang, saya sudah merasa damai. Sementara itu, jika saya di rumah yang megah, yang mewah, rasanya seperti neraka. Karena bapak dan ibu saya bertengkar terus, jawab pemuda tersebut. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, itulah ilustrasi yang sering kali kita dengar dalam pesiarahan hidup rohani kita. Kita beriman bahwa gedung gereja adalah rumah Allah, tempat orang beribadat, tempat orang bertemu dengan Allah. Maka siapapun yang datang ke gereja itu berarti menjadi putra-putri Allah. Dalam arti itulah dapat kita pahami juga kata Paulus, Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Maka saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, yang menjadi tempat ibadat itu bukan hanya gedung gereja, tetapi juga tubuh kita. Dengan kata lain bahwa tubuh kita ini adalah suci, tempat di mana Allah bersemayam di dalam diri kita, di dalam hidup kita, di dalam setiap pengalaman rohani dan jasmani kita. Karena tubuh kita adalah tempat ibadat, berarti semua gerak anggota tubuh kita
itu berarti beribadat. Bekerja itu adalah beribadat. Belajar adalah beribadat. Dan seterusnya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, jika bekerja atau belajar itu adalah beribadat, maka tempat dan sarana kerja maupun belajar itu juga adalah tempat dan sarana ibadat. Siapapun yang tinggal dan hadir di dalamnya, ini akan menemukan damai sejati. Maka saudara-saudara yang terkasih, kudus dan tidaknya gereja itu bergantung kepada kita.